Bapak, terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersukacita, kami bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Dan kami menikmati lawatan-Mu, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hati kami sukacita, kami bersukaria. Sekarang time is yours. Sekarang waktumu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat pilihan yang Kau kasihi di tempat ini. Berfirmanlah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Sedemikian sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit bahkan sembuh. Yang suam-suam kuku menyala-nyala, berkobar-kobar kembali menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk, salam. Puji Tuhan. Pagi ini tema khotbah kita adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung. Kemudian hari Minggunya kita memperingati kebangkitan daripada Yesus. Kebangkitan dari Isa Al-Masih. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Begitu dia bangkit selama 40 hari. Dia menampakkan diri 10 kali kepada murid-muridnya. Berapa kali? 10 kali. Salah satu yang akan kita bahas siang hari ini. Jadi selama begitu dia bangkit di hari ketiga, hari Minggu kemarin kita udah peringati. Mulai hari itu dia menampakkan diri, dia melawat murid-muridnya. Nah hari ini salah satu daripada Tuhan Yesus menampakkan diri itu kita belajar bersama-sama hari ini. Bisa dilihat di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi kita tidak baca, kita langsung masuk. Dan ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Lukas 24 ayat 13 ini bukan kisah. Ini real. Ini benar-benar terjadi. Bukan kiasan, bukan perumpamaan, tapi benar-benar terjadi. Nah dari benar-benar yang terjadi, dari cerita yang benar-benar terjadi ini. Sebenarnya ada 7 hal yang bisa kita pelajari. Tapi siang hari ini kita belajar hanya 5 hal saja, 5 topik. Pertama adalah Tuhan melawat orang yang sedang kecewa. Tuhan dikunjungi kepada orang yang lagi sedih. Tuhan menghampiri orang yang sedang gundah gulana. Itu yang pertama. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga, kapan itu? Ya pada saat Yesus bangkit. Begitu dia bangkit, pagi-pagi Maria Magdalena lihat ke kubur, dia sudah kosong. Artinya Tuhan sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Pada hari itu, nah di sini disebutkan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kira-kira ya 11 kilometer lah. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah coba lihat saudara ilustrasi foto itu. Tadi salah satu muridnya ada 2 murid, salah satu nanti akan kita baca namanya Kleopas. Mereka ini cerita sambil berjalan 11 kilometer 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka itu bercerita. Mereka sedih. Mereka gundah gulana, mereka kecewa banget, dia cerita satu sama yang lain. Begitu mereka cerita, langsung dadak, ujuk-ujuk, Yesus menghampiri mereka. Saya
mau kasih tahu kepada saudara, waktu saya baca gini, Kleopas ini kan bukan orang yang 12, murid yang 12. Bukan, murid 12 nggak ada Kleopas di situ. Mungkin dia murid yang 70. I don't know, saya nggak tahu. Tapi kenapa kok hari pertama dia bangkit, langsung menghampiri ini dua orang ini, orang yang lagi sedih, yang lagi kecewa, yang lagi gundah gulana. Kenapa? Nah ini mau kita pelajari hari ini. Waktu perjamuan malam, perjamuan makan malam, ada muridnya di situ, nggak ada Kleopas di situ. Jadi kalau istilah zaman sekarang bukan ring satunya ini, bukan ring satunya Jokowi ini. Ini ring keberapa nggak tahu ini. Tapi kenapa kok itu yang dihampiri oleh Yesus? Menurut saudara kenapa coba? Hari pertama dia bangkit, ada orang kecewa, ada orang sedih, ada orang gundah gulana, meninggalkan Yerusalem, pulang kampung karena menyesal. Itu ujuk-ujuk dikejar, dihampiri. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saya waktu pelajari ini kenapa ya? Mereka lagi susah sambil cerita, lagi sedih, lagi kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka barusan 3 hari yang lalu, kira-kira pada saat itu ini, hari Jumat, guru mereka itu dibantai di atas kayu salib. Yang tadinya mereka harapkan Yesus ini adalah pembebas bangsa Israel. Pembebas bangsa Israel dari kesusahan. Kalau bangsa Israel sakit disembuhkan. Kalau mereka kekurangan makan dikasih makan. Itu yang diharapkan oleh mereka. Mati saudara. Menggenaskan. Di atas kayu salib, dicambuk, dipaku, dimahkotai duri, ditusuk lambungnya. Sedih mereka. Tapi justru orang yang sedih tentang Yesus. Orang yang kecewa. Orang yang gundah gulana. Tuhan tahu. Hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, kalau ada di tengah-tengah kita yang sedang lagi kecewa, whatever the reason is, apapun itu alasannya, engkau lagi gundah gulana, engkau lagi susah, engkau lagi kecewa, apapun itu alasannya, engkau salah satu akan dihampiri oleh Tuhan hari ini. Engkau salah satu akan didatangi oleh Tuhan, mengasihi saudara, dia menampakkan diri kepada saudara. Kenapa? Karena dia mau memberikan pelajaran kepada saudara. Dalam hal ini dia memberikan pelajaran. Ada pelajaran penting yang perlu 2 orang ini tahu. Dia mau kasih tahu kepada mereka. Di sini nggak disebutkan. Aku secara fisik tidak lama lagi ada di sini bersama dengan kalian. Sebentar lagi kalau di sini sih di Alkitab kalau saudara baca penuh 40 hari dia akan naik ke surga. Artinya secara fisik dia akan tidak bersama mereka lagi. Oleh karena itu dia mau kasih tahu kepada mereka ke depan ini imanmu bertumbuh bukan karena engkau melihat saya memberikan orang menyembuhkan orang sakit, memberi yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, orang yang lapar dikasih makan. Ke depan ini engkau enggak lihat aku lagi secara fisik. Tapi dengarkan, imanmu ke depan ini bertumpu kepada firman-Ku kata Tuhan. Imanmu ke depan ini, imanmu nanti bertumpu pada pengalaman-pengalaman yang engkau alami terhadap aku kata Tuhan. Imanmu akan bertumpu di situ. Imanmu ke depan ini akan bertumpu kepada kesaksian-kesaksian yang ada di sekitarmu. Kayak hari ini, beberapa hari yang lalu, Pak Manik dioperasi. Apa namanya? Maaf ya. Ininya, apa namanya? Dipasang ring. Saya pasang ring, dia rupanya ikut di gembalanya dia. Aku juga mau pasang ring kata dia. Dia pasang ring hari Sabtu. Saya ke sana sebelum jam 8 saya udah ke sana. Sama istri, kita berdoa.
Hari Sabtu jam 2-an dia dipasang ring. Hari Senin udah masuk kantor tuh. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Ini kesaksian. Imanmu ke depan ini bertumpu dari kesaksian-kesaksian. Tadi pagi saya kasih tahu. Dari kesaksian-kesaksian imanmu akan bertumpu ke depan ini dari renungan-renungan firman Tuhan. Di gereja kita ada renungan tiap pagi. Di ring 1, di komsel-komsel, di dewasa muda. Makanya saudara ikut masuk komsel, biar ada di kelompok grup komsel. Ada tiap hari pendeta Meti Sidabalok. Ada di situ, dia kasih renungan. Keren kali tuh. Ada, kalau saudara baca di Pendoa, ada namanya pendeta. Karena di sini pendeta semua di pendeta Leni Atiam. Bayangin, Ibu Leni kasih renungan. Saya kadang-kadang saya tuh, aduh keren-keren ini ibu ini. Ada Indra, ada Tasya. Waduh, tiap pagi. Satu tema, satu judul, satu ayat, satu pasal. Itu dibahas oleh bukan ratusan lah, puluhan lah ya. Bayangin ini, menurut ini begini. Waduh, ini bisa dapat doktor ini. Bayangin itu semua orang membahas. Jadi ke depan ini, imanmu bertumpu kepada renungan-renungan firman Tuhan. Imanmu bertumpu kepada kesaksian-kesaksian ada di sekitarmu. Kenapa? Karena Yesus itu secara fisik sudah tidak ada lagi. Ya memang ada juga orang bilang, dia lihat Yesus. Jarang orang lihat. Ada orang kalau lewat gereja adem rasanya. Saya kalau ke Korea Selatan, ke Yonggi-cho, baru sampai di pelataran gerejanya Yonggi-cho yang terbesar di dunia itu, saya itu rasanya ada hadirat Tuhan di situ. Saudara merasa ayam nggak ada di ruangan ini? Saya tadi puji-pujian tadi nangis saya. Apalagi tadi Henny ngomong saya mau melihat I want to see you. Waduh. Saudara kalau di dalam gereja itu merasa adem, ayem. Tadinya susah datang di rumah, tapi sini tenang. Itu ada Yesus di situ. Ada hadirat Tuhan di situ. Tapi pelajaran yang disampaikan oleh Yesus dengan tubuh kebangkitan ini kepada kedua muridnya adalah, aku sebentar lagi pergi loh. Aku sebentar lagi naik ke sorga. Engkau tidak akan melihat aku secara fisik. Imanmu kalau selama ini tumbuh karena ada aku. Engkau melihat saya. Engkau melihat aku, kata Yesus. Menyembuhkan orang sakit. Orang timpang dapat berjalan. Orang gak makan dikasih makan. Tapi sebentar lagi engkau gak melihat saya. Tapi imanmu ke depan ini akan bertumpu kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yes. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Imanmu akan bertumpu ke depan ini. Pada saat engkau mendengar kesaksian-kesaksian di sekitarmu. Pada saat engkau melihat, engkau mengalami perbuatan ajaib yang kubuat atasmu. Maka saudara-saudara harus rindu benar. Perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat, perbuatan-perbuatan heran itu saudara dan saya alami. Bukan kata orang. Amin. Itu yang pertama. Tuhan melawat orang yang sedih. Tuhan melawat orang yang kecewa. Sekarang ini dia kejar saudara. Dia hampiri saudara. Yang saudara lagi kecewa, yang sedih, lagi susah. Dia mau kasih tahu kepada saudara. Bahwa sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Dia tidak ada lagi yang kau lihat secara fisik. Haleluya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua. Maka pada saat dia masih ada secara fisik di dalam tubuh kebangkitan. Dia lari mengejar dua orang ini.
ketika dia masih ada secara fisik, tetapi di dalam tubuh kebangkitan. Dia kejar mereka itu. Tapi mereka itu enggak tahu kalau itu Yesus. Yang kedua, mari kita baca yang kedua. Yang pertama tadi Tuhan melawat orang yang kecewa. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan komsel. Mari kita baca Lukas 24 ayat 16 sampai 21. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Padahal udah jalan sama-sama bertiga ini. Tapi dua orang ini nggak kenal ini Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muram. Waktu Yesus bilang, apa yang kalian percakapkan ini? Mereka itu berhenti berdua. Dia lihat wajah Yesus. Tapi dia nggak kenal itu Yesus. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah kemudian ayatnya yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Dia bilang ini orang ini ada kejadian kemarin mengerikan dahsyat di Yerusalem. Masa orang ini gak kenal ini? Masa dia gak tahu? Ini si Kleopas ini kurang asem juga ini sama Yesus ini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini? Padahal yang di samping yang dia ngomongin itu yang disalibkan. Tapi mereka nggak kenal. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. 19. Katanya kepada mereka, apa itu? Jadi Yesus ini pura-pura bodoh dia. Pura-pura nggak, apa sih itu? Yang kamu ngomongin apa? Tentang apa itu? Nah, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Padahal yang di sampingnya bersama dengan dia itu Yesus orang Nazaret. Tapi mereka tidak kenal. Dia adalah seorang nabi. Mereka ngomong, dia itu seorang nabi loh. Yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan, di hadapan Allah. Di depan seluruh bangsa kami. Itu orang itu masa kamu gak tahu. Gitu. Yesusnya kalem aja. Nah saya mau dari sampai ayat 21 ini, sampai 20. Tetapi imam-imam kepala, ini cerita terus ini. Dua orang ini cerita terus kepada orang asing ini, kepada Yesus ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Cerita terus ini si muridnya yang dua orang ini. Nah, padahal kami, ayat ini 21 belakangan aja. Nah, saya mau cerita kepada saudara. Ini mereka nggak melihat, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa matanya itu memang dibutakan. Mata kedua murid ini dibutakan. Dibutakan. Apa buktinya? Ya mereka waktu berhenti, mereka lihat Yesus, mereka juga nggak kenal. Tetap saja mereka tidak kenal Yesus. Nah ini ada satu pelajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada kita. Saya mau kasih tahu kepada saudara begini. Coba lihat di Lukas 15 ayat 20. Saya mau sampaikan kepada saudara. Yesus dengan tubuh kebangkitan itu. Dia praktekkan apa yang terjadi di Lukas 15 ayat 20 ini. Di Lukas 15 ayat 20 ini ada seorang ayah. Dulu anaknya minta warisan, diberikan, kemudian dia pergi jauh, dia berpesta pora habis, kemudian miskin, kemudian kerja di peternakan babi. Orang babinya makan, dia kepingin makan juga nggak dikasih. Ini anak yang hilang ini mau kembali ke bapak, itu ceritanya. Coba ditampilkan, ya. Maka bangkitlah ia. Siapa yang bangkit? Anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu bangkit. Karena dia lihat mau makan makanan babi saja nggak boleh, dilarang. Dia pikir di rumah bapakku segala makanan ada. Dia bangkit. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Ketika anak yang hilang ini masih jauh. Bapaknya sudah lihat. Begitu bapak ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari.
Ini sama dengan Yesus praktekkan kepada kedua muridnya ini. Kedua muridnya ini lagi susah, lagi gelisah, lagi kecewa, lagi sedih. Nah oleh karena itu kalau saudara lagi sedih, lagi kecewa, mari ikuti anak yang hilang ini, datang kepada Bapa. Dosamu sebesar apapun dosamu, sekotor apapun kau lakukan, hari ini, pagi ini, siang ini, saudara datang kepada Dia at any time. At any time saudara bisa hampiri hadirat Tuhan, minta ampun kepada Dia. Dan Dia siap menolong saudara. Dan Dia siap mengasihi saudara. Dia akan lari datang. Begitu saudara, Tuhan ampuni aku berdosa. Ampuni aku Tuhan, aku ini nakal. Ampuni aku Tuhan, aku suami yang enggak benar. Ampuni aku Tuhan, istri yang tidak benar. Ampuni aku Tuhan, aku jemaat yang tidak benar. Maka Yesus akan berlari datang kepadamu. Dia akan memeluk engkau dan mencium engkau. Firman Tuhan katakan. Dan ini yang dikerjakan oleh Yesus pada saat hari pertama Dia bangkit. Mencari orang yang lagi kecewa, yang lagi sedih, yang berdosa. Kenapa? Karena dibilang jangan tinggalkan Yerusalem, dia pergi. Berdosa itu namanya. Nah, itu sampai di sini. Kemudian kita langsung masuk ke ayatnya yang ke berapa tadi? Ke-21. Ayat ke-21. Saudara dengarkan baik-baik. Padahal kami dahulu mengharapkan, ini ceritanya dua murid Yesus ini kepada Yesus, kepada orang asing ini. Karena mereka baru kenal, dia nggak tahu bahwa itu Yesus. Ya dulu sih kami mengharapkan dia datang sebagai pembebas bangsa kami Yahudi, bangsa kami Israel. Kami harapkan. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara. Di tengah-tengah kita, jemaat di akhir zaman ini, juga sering berkata, aku mengharapkan suamiku naik pangkat. Aku mengharapkan bisnis kami diberkati. Aku mengharapkan sakit penyakitku sembuh. Aku mengharapkan uang sekolah anakku Tuhan tolong. Aku harapkan banyak yang kita harapkan. Tapi apa yang saudara harapkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan masih diam. Kalau saudara mengharapkan banyak, saudara merindukan banyak dari Tuhan, tapi Tuhan belum jawab. Hari ini, poin yang kedua ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Sekalipun apa yang kau harapkan itu, apa yang kau harapkan dari Tuhan, apa yang kau harapkan dari Yesus, belum kunjung tiba. Poinnya adalah jangan tinggalkan ibadah. Poinnya adalah jangan tinggalkan Tuhan. Poinnya adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Poinnya adalah jangan tinggalkan Komsel. Sungkasih, jangan tinggalkan itu. Sabar, saudara. Saudara harus sabar, bertekun. Sabar, bertekun. Orang tekun itu hasilnya apa? Tahan uji. Tahan uji itu karakter daripada ilahi. Kemudian apa dari tekun? Dari tekun itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka muncul pengharapan. Kalau orang tekun akan lahir, akan muncul pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Akan ada pengharapan. Jadi saudara kalau belum ada jawaban dari Tuhan, saudara tekun, saudara bersabar. Nanti saudara pasti tahu jawabannya. Ini dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan ada jawaban, ribet, nanti ujungnya dia pasti tahu, nanti saudara akan tahu. Jadi kalau saudara saat ini, saudara harapkan belum kunjung datang, saudara sabar dan tekun. Jangan kenapa Tuhan, enggak, karena ada jawabannya. Nanti ujungnya saudara akan tahu jawabannya.
Yang penting saudara jangan tinggalkan ibadah. Engkau akan tahu jawaban. Yang penting saudara minta di saat belum ada jawaban dari Tuhan. Belum ada pertolongan datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang penting bukan tanya Tuhan kenapa. Tapi saudara minta tuntunan dari Tuhan. Saudara minta pimpinan dari Tuhan. Kemana harus aku berjalan Tuhan. Apa yang harus aku perbuat Tuhan. Itu yang saudara minta. Orang lain sudah tolong, saya belum tolong. Sekarang apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang minta pimpinan dari Tuhan. Maka saudara akan dipimpin day by day, hari lepas hari. Dan ujungnya nanti saudara akan tahu. Itu yang kedua, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, mengalami sendiri, bukan kata orang. Nah mari kita baca coba. Lukas 24, 22-24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami, dia cerita ini tentang katanya orang. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Siapa itu? Maria Magdalena. Maria Magdalena pagi-pagi. Hari Minggu, hari ketiga itu pagi-pagi masih gelap. Maria Magdalena ke sana. Lihat, kubur sudah kosong. Ini katanya mereka. Katanya perempuan-perempuan. Kemudian dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini katanya orang, bukan katanya Kleopas sama temannya. Ayatnya yang ke-24. Dan beberapa teman kami, ini cerita tentang orang. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Wah, ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini semua kalimat-kalimat kata orang. Kata orang. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Katanya Pak Manik, hari Sabtu dia dioperasi, di tindakan kateter, pasang ring. Hari Senin dia sudah masuk kantor. Itu katanya Pak Manik. Katanya Pak Purba, tanggal 12 Maret, jam 6.20 masih di rumah, di BSD, pergi ke rumah sakit Medistra. Hari Rabu tanggal 13 jam 11.30 Pak Purba udah sampai kembali di BSD. Ada tindakan kateter dan pasang 5 ring. Katanya Pak Purba. Katanya ada seorang yang pemilik toko buku Immanuel di Jakarta. Dia diperiksa di Singapura. Sudah stadium 4 kanker darah. Leukemia. Tapi dia dengar firman Tuhan oleh darah Yesus. Semua penyakit sudah sembuh. Dia pegang itu pagi, sore, malam dia perkatakan oleh bilur-bilurnya aku sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Yang satu ibu negara pulang ke Indonesia, sekarang udah disemayamkan di Kalibata. Orang ini sembuh. Katanya dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara dengar kesaksian-kesaksian begini, saudara harus berteriak kepada Tuhan. Papa, Pak Manik cerita dia Sabtu di kateter pasang ring, Senin dia udah masuk kerja. Pak Purba katakan dia hari Selasa, tanggal 12, hari Selasa atau Rabu itu? Hari Selasa, tanggal 12 Maret, jam 6.20 masih di rumah di BSD, pergi ke rumah sakit medis di Jakarta. Tapi hari Rabu tanggal 13 jam 11.30 sudah tiba di rumah. Padahal kateter sama pasang 5 ring. Katanya begini, katanya saudara harus ngomong kepada Tuhan. Yes, aku dengar itu Tuhan. Aku gak mau hanya dengar. Aku mau alami sendiri Tuhan. Aku mau mengalami. Kalau orang lain engkau berikan anugerahi tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Yes, aku juga rindu. Bukan hanya mendengar kata orang, tapi aku mau alami sendiri.
Saudara harus punya kerinduan seperti itu. Karena saudara juga berhak. Orang lain diberkati, saudara juga Tuhan bisa berkati. Tapi harus ada niat, ada kerinduan saudara, biar saudara, supaya saudara juga merindukan apa yang dialami orang, saudara bisa alami. Wow, keren bener ini. Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan itu real, katakan amin. Tuhan itu ada. Firman Tuhan ini hidup. Ini firman Tuhan, ayat-ayat itu perjanjian lama, perjanjian itu hidup, bukan kata-kata biasa. Saudara harus amini. Saudara harus percaya itu. Pemilik buku Immanuel itu bilang oleh bilur-bilurnya. Padahal dibilang 3 bulan lagi kau mati. Rumah sakit bukan rumah sakit Ica-Ica di Singapura itu. Yang satunya lewat, padahal sama, hari yang sama, minggu yang sama. Diperiksa oleh rumah sakit yang sama, dokter yang sama. Tapi satu bilang oleh bilur-bilurnya, sakitku sembuh. Saudara juga bisa katakan seperti itu. Haleluya, firman Tuhan itu hidup. Bukankah di kitab Yohanes katakan, firman itu adalah aku. Jadi dia. Jadi apa yang tertulis itu kata-kata dia dan itu hidup. Saudara beruntung benar jadi anak-anak Tuhan. Saudara bisa ngomong, itu kok begitu Tuhan, aku kepingin Tuhan seperti itu. Saudara klaim firman Tuhan. Nah, coba kita langsung ke ayat 29. Bukan. Oke, sekarang kita keempat, betul. Keempat, Tuhan menegur dengan kasih. Wah, waktunya cepat sekali. Tuhan menegur dengan kasih. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini 3 orang berjalan, Kleopas sama temannya, satunya lagi orang asing. Kenapa orang asing? Karena mereka nggak kenal. Baru ketemu bilang, hai kamu orang bodoh. Saudara tersinggung nggak? Baru ketemu di jalan, di pasar modern atau di restoran, kamu tolol kamu bodoh. Mesti marah kamu. Pasti marah. Kenal aja baru dibodoh-bodohin. Apalagi orang Batak bilang tolol kamu. Waduh gak enak lagi tuh. Kalau orang Surabaya, apa itu? Dungu kamu gitu. Pasti gak enak lah. Nah, tapi kenapa? Coba udah dibilang, hai kamu orang bodoh. Tapi kok dia gak tersinggung? Saudara harus dengarkan nih. Biar orang yang dikata-katain gampang tersinggung mulai hari ini tidak tersinggung. Ini 2 orang ini gak tersinggung. Buktinya apa? Ayat 29 coba lihat. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Coba. Udah dibilang kamu ini bodoh kali kamu. Tapi malah tinggal bersama kami. Gak tersinggung kan? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saya waktu baca itu gini. Di sini kan gak disebutkan intonasi ya. Kalau mungkin bodoh kamu, mungkin tersinggung dia. Pikiran saya gini, kok ini lamban bener ini berpikir ini. Jadi mungkin dia gini, bodoh kali kalian ini. Ngomongnya gitu, bukan kayak orang Surabaya sama orang Batak. Jadi bodoh kali kalian ini. Aku kan sudah ngomong berkali-kali bahwa ini akan aku menderita, aku akan disalibkan. Dan aku akan mati, aku akan menyerahkan nyawa aku di atas kayu salib. Dan 3 hari setelah itu aku akan bangkit. Aku kok udah ngomong, bodoh kali kalian. Mungkin gitu kali dia. Nah, saya dapat ini begini. Saudara bukan kebetulan hadir saat ini. Saudara harus kalau menegur, harus dengan penuh kasih. Kenapa orang ini tidak tersinggung? Karena teguran itu penuh kasih.
Duh kalian ini bodoh bener ini. Aku udah ngomong berkali-kali. Jadi saudara, kalau menegur dengan penuh kasih, orang yang ditegur enggak marah. Ini tetangga saya di Giri Loka 2, saya di Taman Giri Loka. Di Giri Loka 2, orang bule nyewa rumah. Nyewa rumah apa udah beli itu ya? Tidak jauh rumahnya dari rumahnya Pak Yogi. Orang Jerman. Lagi perbaiki rumah, tukang itu kadang datang telat, kadang lambat, kadang pulang belum jamnya udah pulang. Ditegur ini. Ya mungkin tegurannya bukan kata-kata penuh kasih, marah-marah kali. Mungkin semua yang ada di mana di Ragunan sana keluar kali di situ tuh. Tahu saudara, dibunuh suami istri, digorok. Jadi saudara ke depan ini, kalau saudara menegur anak, ada caranya sendiri. Dengan penuh kasih. Tegur istri, beda. Tegur suami, beda. Tegur bawahan di kantor, beda. Saudara minta hikmat dari itu. Menegur itu dengan kasih. Sehingga orang itu tidak marah. Ini dia tegur tukang. Kemarin kamu datang begini, sekarang begini. Ada tuduhan, ada penghakiman, ada penghukuman. Kita di dalam Kristus enggak ada lagi penghakiman. Enggak ada lagi penghukuman. Enggak ada. Jadi kalau saudara menegur, jangan nuduh. Jangan menghakimi. Tapi kayak Yesus ini, saya hanya dapat bayangan, oh mungkin kenapa dia ini enggak tersinggung. Tepok-tepok kali punggungnya gitu. Kalian ini bodoh kali kalian ini. Aku udah ngomong kan. Aku udah ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Belum juga sadar ini orang ini. Tapi mereka itu enggak marah. Bahkan ngata, tinggal di ini udah malam ini, matahari sudah hampir terbenam di rumah kami aja, tinggal di rumah kami. Ya, jadi hari ini saudara menegur sebagai atasan di kantor, sebagai pimpinan di kantor, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua kepada anak. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Saudara kalau menegur dengan penuh kasih, orang itu pasti. Sekarang yang terakhir, ini kita berzaman kudus lagi nih. Terakhir, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia menjadi saksi. Nah ini tujuan Tuhan. Nah dengarkan. Begitu dia bangkit di hari ketiga, pada hari yang sama dia mengejar, dia menghampiri, dia menampakkan diri kepada dua muridnya. Tujuannya apa? Ini. Tujuannya apa? Ini. Biar mereka itu mengenal. Biar mereka itu melihat bahwa ini Yesus. Biar mereka mengalami bukan kata orang. Ini tujuannya. Makanya begitu tujuannya sudah tersampaikan, dia langsung lenyap. Langsung hilang dari mereka bertiga. Dan mereka itu berkobar-kobar. Begitu dia lihat, ini Yesus rupanya ini. Hilang dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka pulang kembali ke Yerusalem. Pulang kembali ke Yerusalem ketemu sama 11 murid Yesus. Mereka cerita. Benar bahwa dia hidup. Kami sudah ketemu. Aku lihat sendiri kata Kleopas. Yang satunya Nabi, benar. Kami sudah lihat sendiri. Dia bagi-bagikan roti kepada kami. Pada saat dia bagi-bagikan roti, kami lihat ya ini Yesus. Begitu kami lihat dia langsung hilang. Tapi kami sudah ketemu bahwa dia hidup. Jadi menjadi saksi. Nah hari ini kita lakukan sakramen perjamuan kudus. Ini 3 orang lakukan sakramen perjamuan kudus. Kleopas sama temannya sama Yesus yang telah dengan tubuh kebangkitan. Di situ pada saat dipecah-pecahkan roti, dibagi-bagikan mereka lihat. Saudara hari ini kita lakukan perjamuan kudus. Saudara akan lihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Katakan amin. Saya rindu
kata lagu yang dinyanyikan Henny tadi. Henny silakan nyanyi di sini sama pemain keyboard. I want to see, itu depannya tadi apa lagu? Ya, coba. Saudara lihat kata-katanya. Saudara harus ikuti kata-katanya. I want to see you. Saya mau tahu, saya mau mengalami Engkau Tuhan. Ini saya nggak ada rencana semula, cuman saya minta aja Henny. Coba saudara dengarkan kata-katanya. Makasih, urapi pujian ini. Urapi pujian ini. Urapi pujian ini. Kuatkan kami. Amin. Haleluya Yesus. Open the eyes of my heart, Lord. Amin. Open the eyes of my heart. Buka mata kami I Tuhan. want to see. Buka mata rohani kami Tuhan. I want to see. Kami mau melihat Engkau. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Open the eyes of my heart, Oh papa 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 papa. Oh haleluya. I want to see. Haleluya, haleluya, haleluya. I want to see. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Haleluya. Oh haleluya, melihat-Mu ditinggikan. Shining in the light of your Bersinar glory. dalam terang kemuliaan-Mu. Pour out your Haleluya. power and Curahkan love. kuasa dan kasih-Mu. Haleluya. Saat kami bernyanyi kudus kudus. Open the eyes of my Oh, saat heart, kami Lord. bernyanyi, buka mata hati Open kami. the eyes of my Oh, heart. haleluya, haleluya. I want to see. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Open the eyes Oh, of my haleluya. heart, Buka Lord. mata rohani kami, Open Tuhan. the eyes of Buka my mata heart. rohani kami. I want Haleluya. to Kami see mau melihat-Mu. Kami mau mengalami I want to perjumpaan dengan Engkau. see you high. Oh, See you haleluya. high and lifted up, shining in the light of your glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. shining in the light Oh, of your haleluya, glory. haleluya. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara kasih, sebentar kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Yesus beserta dengan 2 muridnya lakukan sakramen perjamuan kudus. Yesus memecah-mecah roti kemudian membagi-bagikan. Sejak itu mereka kenal Yesus. Sejak itu mereka bisa melihat Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Lukas 24 ayat 30-31 tadi. Saudara dengarkan benar-benar, sebentar kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara dengar ayat ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Sebentar kita akan dibagi-bagikan roti, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya. Nanti kita akan pecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya ulangi, ketika itu terbukalah mata mereka. Saya rindu ketika nanti roti kita pecah-pecahkan, mata rohani saudara terbuka. Bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus itu juru selamat.
bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahwa Yesus itu sanggup menolong seberat apapun persoalanmu. Saya rindu pada saat roti dipecah-pecahkan, mata rohanimu terbuka. Kalau selama ini tertutup, ada sesuatu yang menutupi. Tapi saat perjamuan kudus hari ini saya rindu benar. Apa yang selama ini tertutup, saudara tidak melihat kebaikan Tuhan. Maka begitu roti dipecah-pecahkan, saudara akan melihat betapa besarnya Tuhan kita itu. Betapa ajaibnya Dia, betapa kuasanya tidak terbatas. Urapi Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu. Urapi Tuhan, urapi kami semua. Urapi sakramen perjamuan kudus ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.